Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang proses produksi dan promosi dalam bisnis syariah. Nah, yang pertama itu ada proses produksi dalam bisnis syariah. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu produksi. Nah, produksi dapat kita artikan sebagai pengubah bahan-bahan dari sumber menjadi hasil yang diinginkan oleh konsumen. Lalu, hasil itu dapat berupa barang ataupun jasa. Jadi, produksi ini dapat kita artikan sebagai usaha untuk menaikkan atau menimbulkan faedah. Nah, tujuan dari produksi ini dapat kita bagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu ada merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin. Yang kedua, merealisasikan kecukupan individu dan keluarga. Ketiga, tidak mengandalkan orang lain. Keempat, melindungi harta dan mengembangkannya. Kelima, mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan. Dan yang keenam itu ada pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi. Dan yang terakhir itu ada taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu ada yang kedua, proses promosi dalam bisnis syariah. Nah, promosi itu merupakan kegiatan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk tersebut yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka, dan kemudian mereka pun senang lalu membeli produk tersebut. Nah, tujuan perusahaan melakukan promosi adalah untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk serta meningkatkan pelanggan. Nah, adapun jenis-jenis promosi itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada periklanan. Yang kedua itu ada penjualan tatap muka. Ketiga itu ada publisitas. Keempat, promosi penjualan. Kelima, pemasaran langsung. Nah, promosi ini dilakukan oleh penjual, dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Nah, adapun pengelompokan tersebut terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, customer promotion. Yang kedua itu trade promotion. Ketiga, sales push promotion. Dan 4, business promotion. Nah, yang terakhir itu di sini saya akan membahas pemahaman terhadap etika bisnis syariah. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui apa itu etika, akhlak, dan moral. Nah, etika di sini sebagai akhlak yang diberi penjelasan oleh berbagai ulama dan cendekiawan muslim. Nah, kata akhlak ini berasal dari bahasa Arab yang berarti penciptaan. Secara sederhana, akhlak dapat diartikan sebagai perilaku lahiriah yang bersumber dari keadaan batin, atau keadaan batin yang bermanifestasi pada perilaku lahiriah. Selanjutnya, moral. Nah, moral ini berasal dari perkataan Latin mores yang artinya sila atau peraturan hidup. Menurut Fiertanta, moral adalah kumpulan nilai dan norma sebagai pedoman tingkah laku masyarakat. Nah, yang kedua itu ada persamaan dan perbedaan antara etika dan akhlak. Nah, persamaan antara etika dan akhlak ini sama-sama perilaku yang didorong dari dalam diri sendiri, bukan karena dorongan atau pengaruh dari luar. Nah, perbedaan antara etika dengan akhlak. Yang pertama, etika bersumber dari pikiran, perasaan, keinginan, atau cipta, rasa, dan karsa manusia. Sedangkan akhlak bersumber dari yang datang dari Tuhan. Yang kedua itu ada etika bersumber dari manusia yang bersifat relatif dan subjektif. Nah, di sini etika itu bersifat relatif dan subjektif.
Sedangkan akhlak bersumber dari Allah yang Maha Mutlak. Jadi, akhlak itu bersifat mutlak. Yang ketiga itu ada etika bersifat lokal. Karena etika itu berbeda-beda, berdasarkan perbedaan masyarakat, daerah, bangsa, dan sebagainya. Sedangkan akhlak bersifat universal, karena ajaran agama bersifat universal, bukan untuk suatu bangsa dan daerah tertentu saja. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih.